Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita saat ini, kita belajar tentang setiap orang melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Kita saat ini belajar tentang menjalin hubungan. Menjalin hubungan itu lebih dari kata-kata. Menjalin hubungan lebih dari sekedar kata-kata. Dan saat ini kita belajar tentang 4 unsur. 4 unsur di dalam membangun hubungan. 4 unsur di dalam membangun hubungan. Sahabat Mr. Sorchan, jika kita ingin berhasil di dalam membangun hubungan dengan orang lain, kita harus meyakini bahwa komunikasi itu lebih dari sekedar kata-kata kita. Nah, bagaimana kita melakukannya? Dengan melihat bahwa hubungan itu ada 4 tingkat, yaitu secara visual, secara intelektual, lalu emosional, emosi kita, dan verbal. Jadi ada 4 tingkatan daripada menjalin hubungan itu atau membangun hubungan, yaitu secara visual, secara intelektual kita, lalu emosi kita, dan juga secara verbal. Kita akan mulai dengan yang ke-1. Apa yang orang lihat? Apa yang orang lihat itu adalah menjalin hubungan secara visual. Ya, menjalin hubungan secara visual. Seorang bernama Sonia Hamlin dalam bukunya How to Talk So People Listen menasehatkan bahwa di antara pendengaran dan penglihatan itu lebih penting dan merupakan indera yang luar biasa dalam berkomunikasi. Ia menulis, sebagai seorang manusia, kita mengingat 85-90% dari apa yang kita lihat, tetapi kurang dari 15% dari apa yang kita dengar. Itu berarti jika kita ingin belajar dan mengingat, kita juga harus mendukung kata-kata kita dengan memperlihatkan ide-ide kita kepada saya. Anda sekarang perlu menggunakan kekuatan visual untuk menjaga pendengar Anda dan membawanya pada tingkat pemahaman yang lebih baik. Ia mendukung hal itu dengan bukti berikut yang menunjukkan bagaimana orang dewasa ini lebih visual daripada sebelumnya. Yaitu 77% dari semua orang di Amerika memperoleh 90% berita yang mereka dapatkan dari televisi. Data ini kurang lebih data 15 tahun lalu ketika industri televisi masih booming, atau sebelum industri internet, media sosial sekarang ya, jadi masih 15 tahun yang lalu datanya. 47% memperoleh seluruh berita yang mereka dapatkan dari televisi. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika memiliki studio televisi mereka sendiri. Konferensi melalui video dan web menggantikan pertemuan-pertemuan penjualan melalui tatap muka. Sistem
perekaman digital menjadi sesuatu yang biasa di rumah dan di kantor. Lalu anak-anak dewasa ini meluangkan 22.000 jam menonton televisi pada saat usia 19 tahun, lebih dari 2 kali waktu yang mereka luangkan di sekolah. Dan saat ini kita juga hidup di zaman visual. Orang-orang meluangkan waktu berjam-jam melihat YouTube, Facebook, TikTok, PowerPoint, video game, film, Netflix, dan lain-lainnya. Dan kita tentu saja dapat memahami kepentingan apa yang kita lihat dalam budaya kita. Orang mengharapkan komunikasi apapun menjadi pengalaman visual. Jadi, setiap kali kita berkomunikasi dengan orang lain, entah itu di panggung, entah itu di ruang rapat dewan direksi, di lapangan bola, atau di hadapan meja untuk minum kopi, kesan visual yang kita buat akan menolong atau merintangi kita. Eksekutif televisi, konsultan komunikasi, dan penulis bernama Roger Ailes yang menulis buku berjudul You Are the Message, menulis dalam majalah Success begini: Anda hanya memiliki 7 detik untuk membuat kesan pertama yang tepat. Segera setelah Anda menciptakan jalan masuk Anda menyebarkan tanda-tanda verbal dan non-verbal yang menentukan bagaimana orang lain melihat Anda. Dalam bisnis, ke-7 detik pertama yang sangat penting itu dapat menentukan entah Anda akan memenangkan hubungan bisnis yang baru itu atau berhasil dalam suatu negosiasi yang menegangkan atau tidak. Apakah Anda percaya diri, merasa nyaman, tulus, senang berada di sana? Dalam 7 detik pertama itu, Anda menghujani pendengar Anda dengan isyarat-isyarat yang tidak kentara. Dan entah orang menyadarinya atau tidak, mereka segera menanggapi ekspresi wajah, gerak tubuh, cara berdiri, dan energi Anda. Mereka bereaksi terhadap suara Anda, nada dan tinggi rendah suara Anda. Pendengar atau entah itu 1 atau 100 secara naluri menilai motivasi dan sikap Anda. Nah, kita akan teruskan lagi bagaimana menjalin hubungan itu terdiri dari 4 tingkat. Kita belajar dari tingkat visual dulu. Kita akan lanjutkan bahwa apa yang orang lihat, visual itu menentukan koneksi relasi kita dengan sesama. Salam sukses selalu, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.